Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Cahya Kanita dengan NIM 199 dari Prodi Perbankan Syariah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan materi tentang deret hitung. Materi ini tuh penting karena sering digunakan bukan hanya dalam matematika tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang ekonomi. Contohnya itu perhitungan bunga, produksi, dan pertumbuhan. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari deret. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan mengikuti pola tertentu, yang artinya setiap angka dalam deret itu tidak muncul secara acak, tetapi ada aturan atau pola yang mengaturnya. Setiap angka dalam deret itu disebut sebagai suku. Contohnya seperti yang ada di PPT, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah, kalau diperhatikan setiap suku bertambah 2. Nah, pola seperti ini yang membuat deret itu mudah bisa atau mudah dipelajari dan dihitung. Deret juga bisa dibedakan berdasarkan jumlah suku. Ada deret berhingga, tak berhingga, pola perubahan seperti deret hitung dan deret ukur. Selanjutnya kita masuk ke dalam deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan antar sukunya selalu tetap, yaitu dengan cara ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Bilangan tetap ini disebut beda. Contohnya seperti yang ada di PPT. Jadi, setelah dilihat, selama selisih atau suku tetap itu disebut deret hitung. Rumusnya itu suku ke n, yang untuk mencari suku tertentu, misalnya suku ke 10 atau suku ke 23, kita gunakan rumus Sn sama dengan A plus dalam kurung S dalam kurung N min 1 B, yang penjelasannya itu A-nya itu sebagai suku pertama, B-nya itu sebagai beda, dan N-nya itu nomor suku yang dicari. Contohnya seperti yang ada di PPT. Sekarang kita akan masuk ke dalam deret ukur. Deret ukur adalah deret yang setiap sukunya berubah dengan cara dikalikan atau dibagi dengan bilangan tertentu yang disebut rasio. Contohnya seperti yang ada di PP tersebut. Jadi bedanya dengan deret hitung adalah deret hitung itu ditambah atau dikurangi, sedangkan deret ukur itu dikali atau dibagi. Penerapannya dalam ekonomi itu contohnya ada di perkembangan usaha. Jadi perusahaan Genteng itu memproduksi 3.000 unit di bulan pertama dan bertambah 500 setiap bulannya. Ini termasuk ke dalam deret hitung, yang kalau dijumlah per semesternya hasilnya menjadi 5.307.600, yang artinya semakin sering bunga dihitung, jumlahnya semakin besar. Dan contoh berikutnya itu ada di pertumbuhan penduduk yang ada contohnya di PPT. Itu tuh menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti pola deret ukur. Jadi, kesimpulannya dari penjelasan atau presentasi yang saya sampaikan ini adalah deret hitung memiliki beda tetap, deret ukur memiliki rasio tetap. Keduanya sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang ekonomi. Jadi, sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.